adalah mendirikan sholat. Sekaligus ini contoh orang yang berakhlak mulia, orang yang menyucikan jiwanya, harus melalui literatur, dia adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ada orang yang berakhlak mulia tapi tidak sholat. Bukan bisa mereka diomong, oh mereka berakhlak yang mulia, sementara di sisi lain dia tidak sholat. Tidak bisa, karena kalimat ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyucikan jiwanya adalah orang yang ingat Tuhannya, kemudian dia sholat. Dan kita lihat tafsirnya ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada kalimat qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan dirinya. Maksudnya adalah tahara nafsahu minal ahlaqi radhilah. Maksudnya adalah dia menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang hina, dari akhlak-akhlak yang rendah. Berarti orang yang menyucikan dirinya di sini maksudnya adalah dia menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya dari segala bentuk-bentuk akhlak-akhlak yang hina, dari akhlak-akhlak yang rendah. Wetat bingung dan dia mengikuti apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawatullahi wasallamuhu alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya adalah seperti ini. Orang yang menyucikan dirinya adalah dia adalah orang yang senantiasa menyucikan dirinya dari segala akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang rendah, kemudian mengikuti apa yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, melalui kemudian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya akhlak contoh yang paling baik di dalam ajaran Islam, kita disuruh merujuk kepada segala perbuatan bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah telah sempurna mengajarkan akhlaknya. Sampai-sampai ada Rasulullah menyebutkan, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak diantaranya ini adalah potensi bagi siapa saja yang kemudian hendak menyucikan dirinya, hendaklah dia memiliki akhlak-akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seperti itu. Dan berikutnya, fadzakara asma rabbih fasalla. Dia ingat nama Tuhannya, maka dia mendirikan sholat. Maksudnya adalah aqamas sholata fi awqatiha. Dia mendirikan sholat pada waktu-waktunya. Ibtigha'a, dan dia berkeinginan atau bertujuan itu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'atan, dan ketaatan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menunaikan segala syariat yang telah Allah syariatkan di dalam syariat yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Maksud dari kalimat dan dia ingat Tuhannya kemudian dia sholat, maksudnya adalah mendirikan sholat. Sekaligus ini contoh orang yang berakhlak mulia, orang yang menyucikan jiwanya, harus melalui literatur, dia adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ada orang yang berakhlak mulia tapi tidak sholat. Bukan bisa mereka diomong, oh mereka berakhlak yang mulia, sementara di sisi lain dia tidak sholat. Tidak bisa, karena kalimat ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyucikan jiwanya adalah orang yang ingat Tuhannya, kemudian dia sholat. Maka ini kalimat, pengertian dari kalimat orang yang kemudian menyucikan jiwanya, otomatis dia adalah orang yang mendirikan sholat. Karena orang yang mendirikan sholat ini menunjukkan akhlak yang mulia. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang berakhlak mulia tanpa mendirikan
salat. Maksudnya seperti itu. Lantas kemudian waqad qala Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazar, berkata Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazar telah menyebutkan kepada kami Mibad bin Ahmad Al-Nirzami telah menyebutkan kepada kami pamanku Muhammad bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Atha bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir bin Abdullah, berarti dari Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka. Allah berfirman, sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan dirinya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung menafsir kalimat itu. Maksudnya seperti itu. Rasulullah langsung menafsir, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Oleh Rasulullah langsung ditafsir, man syahida alla ilaha illallah, yaitu siapa saja yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wa khallangal andada, dan juga dia menolak atau menafikan segala sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menolak segala sekutu-sekutu bagi Allah. Di situ kalimat yang bahasa Arab pakai angdat. Angdat kalau pengertian bahasa risalah tauhid artinya adalah man jadabaka ngandinil Islam, apa saja yang memalingkan dirimu dari agama Islam, min maskanin, mulai dari rumah, keluarga, istri, anak-anak, harta benda, perdagangan, dan segala nikmat apa saja yang menikmatkan kamu kemudian memalingkan kamu dari Islam, jenengane angdat. Dalam kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang menyucikan dirinya adalah siapa saja yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan dia menolak segala apa saja yang memalingkan dari Islam, mulai dari rumah, istri-istri, anak-anak, keluarga, harta benda, perdagangan, atau apa saja yang memalingkan dari agama Islam. Berarti ini akhlak yang paling bagus dan akhlak yang paling tinggi, atau artinya ini memiliki keimanan yang masya Allah. Di samping itu, wasahida anni Rasulullah, dan sesungguhnya dia bersaksi, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bersaksi aku sesungguhnya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Simpelnya berarti dia harus seorang muslim. Artinya kalau bukan muslim tidak mungkin disebut orang yang memiliki berakhlak mulia, atau tidak mungkin orang yang menyucikan jiwanya. Kalimat ini yaitu qad aflaha man tazakka, berarti ini spesifik orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menolak semua jenis-jenis kesyirikan. Artinya orang pelaku-pelaku syirik itu juga tidak termasuk dalam kategori yaitu menyucikan jiwanya. Maksudnya seperti itu. Lantas, wa dzakara isma rabbih fasalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingat nama Tuhannya kemudian dia mendirikan sholat. Maksud di dalam ayat ini adalah qala, berkata Rasulullah langsung kemudian berbicara, dia as-shalawatul khamsi. As-shalawatul khamsu ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Maksudnya itu. Wal muhafadzatu 'alaiha, disuruh untuk menjaganya dan memperhatikan, yaitu sholat 5 waktu. Oh, ini berarti menunjukkan di dalam kalimat fasalla, sholat nang kene maksudnya adalah sholat 5 waktu menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Musnad Basar, nomor hadisnya 2284. Kalau kemudian kita lihat di musnadnya. Nah, kalau kemudian kita lihat, maka di sini menunjukkan yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Berarti janjane kalau kita lihat di dalam kemudian penerjemahan seperti ini,
mencukupi orang yang telah telah melaksanakan yaitu sholat 5 waktu menjadi persyaratan. Dia termasuk golongan orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya. Sekalipun dalam risalah Islam boleh jadi mungkin amalan-amalan ibadah wajib tidak sempurna, sehingga kaum muslimin disuruh untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya adalah untuk yaitu menambal perbuatan-perbuatan ibadah sholat yang wajib boleh jadi mungkin tidak sempurna. Makanya ada hadis yang disebutkan oleh Amr bin As. Kalau di dalam hadis Amr bin As, di sana disebutkan dalam hadisnya, riwayatnya riwayat dari Amr bin As. Amr bin As kemudian itu berkata, annahu dzakara as-shalah. Rasulullah pernah menyebutkan sholat. Rasulullah pernah menyebutkan sholat. Faman hafidhu 'alaiha, maka barang siapa kemudian menjaga sholat, siapa saja yang menjaga sholat, kanallahu nur, maka untuknya cahaya. Sampean termasuk orang yang menjaga sholat, maka kemudian Anda kelak akan mendapatkan cahaya. Cahaya di sini maksudnya adalah cahaya pada hari kiamat. Cahaya pada hari kiamat maksudnya adalah sampean tatkala kemudian kumpul bersama kaum-kaum yang lain, Rasulullah nggone ngeri sampean, di antaranya adalah melalui cahaya-cahaya anggota wudu. Nek sholatnya sampean bener, wudune bener, otomatis cahayanya sempurna. Rasulullah kepenak, itu umatku. Tapi bayangkan, kalau Anda bukan orang yang menjaga sholat, kalau Anda bukan orang yang betul-betul menspesialkan yaitu sholat, boleh jadi mungkin jadi cahaya, tapi cahaya tidak terang. Rasulullah sehingga ragu, kayak umatku apa wudu. Nanti seperti itu, karena nanti di padang mahsyar Rasulullah goleti mana yang termasuk umatnya, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengetahui umatmu sementara kamu tidak pernah melihat mereka, dan mereka juga tidak pernah melihatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku akan melihat mereka semuanya melalui cahaya-cahaya bekas-bekas anggota wudu dan asar-asar sujudnya. Ini menunjukkan, berarti kalau di dalam hadis yang lain disebutkan, apabila dia orang yang hafidh, sampai ngerti kalimat hafidh kan sering digunakan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Sampai menghafal Al-Quran, istilah nang bahasa Arab jenengane hafidh. Orang yang hafidh bukan hanya sekedar menghafal tok, tapi sering murojaah. Sedina sepisan, tenung dina sepisan, seminggu dihafalna hilang. Artinya orang yang hafidhus shalah, orang yang menjaga sholat, itu diantaranya kalau menurut tafsir, memperhatikan rukun-rukunnya, syarat sahnya, mengetahui apa yang kemudian membatalkan sholatnya, dan paling sempurna diantaranya adalah dia mengetahui makna, maksud, dan tujuan apa yang kemudian dia doa di dalam sholat tersebut. Jenengane sebutannya hafidh, orang yang menjaga sholat. Kira-kira dia ngesuk cahayanya kepriwe. Aduh. Jadi kalimatnya kan beristilah hafidh ya. Silakan antum silakan tanya. Ya. Tanya sama Irindo itu. Apalannya 4 juz apa 10 juz apa 15 juz suatu saat seminggu aja dihafalna. Atau sebulan tidak dihafalkan. Nanti banyak yang lupa. Nanti kemudian banyak sing beluncat. Karena tidak rutin di dalam menjaga. Sama dengan istilah yaitu hafidhus sholat. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, siapa saja yang menjaga sholat. Sementara Rasulullah kemudian menyebutkan, kemudian kana lahu burhana, dan dia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi burhan. Burhan berarti hujah atau alasan. Alasan yang dibenarkan tatkala kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang menyebutkan sholat itu adalah amalan yang dihisab pertama kali. Dalam hadis yang lain, riwayat tadi, yaitu Amr bin As, wa man lam yuhafid, maka barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka tidak ada untuknya cahaya. Makanya ada ayat Al-Quran nanti panjenengan baca di dalam surat Al-Imran. Maka adapun orang-orang kafir itu wajah-wajah mereka bertambah hitam, kemudian tambah hitam bertambah hitam. Kalimatnya seperti itu, karena tidak ada cahaya di dalam dirinya, karena bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat sehingga tidak ada cahaya. Dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun,
Fir'aun, Haman, kemudian Ubay bin Khalaf. Kira-kira kalau Haman tempatnya di mana? Fir'aun tempatnya di mana? Wah, Ubay bin Khalaf neraka. Mereka adalah pentolan-pentolan orang-orang kafir. Artinya orang yang tidak sholat otomatis dia akan menempati di dalam neraka. Pantas di dalam ayat ini disebutkan dia ingat Allah, lantas kemudian dia mendirikan sholat. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanya, berarti sampai pada kalimat pada rasma rabbihi fasalla, sampai kalimat itu. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bukan, Bang.